kalau menuntut itu memang hak masyarakat menuntut untuk transparan itu. Artinya berhak tahu. Ya, desa ini memang oke kita nyatakan banyak yang ada transparan ya Allah. Nah, tapi ditekan oleh pemerintah baik pusat dan daerah, ikam harus transparan. Kembakalai. Nah, lalu dibuatlah media informasi. Desa harus pula papan informasi. Setiap ada anggaran, baik anggaran baru, murni atau perubahan harus diolah, dicetak berupa banner ya, spanduk, baliho apalah. Yang jelas itu ditempel di papan informasi. Jadi masyarakat silahkan datang ke situ. Kalau ada itu media informasi itu boleh tuntut ke pemerintah desa Kembakal harus mulai itu. Nah, kalau misalnya sudah datang ke papan informasi bacain semuanya kan baca. Oh ini ada ini, misalnya ada itu bisa disampaikan pemerintah desa. Kami semalam mengusulkan ini ke Deda bisa sampaikan. Kalau berharap di desa kita tidak bisa mengharap hasil untuk sebuah profit, keuntungan atau itu kadakawa. Desa ini kita bicara banyak lebih sosialnya tadi. Kalaupun hendak berkeinginan kayak itu pun juga masuk aja ke dalam situ bisa aja. Anak jadi pengurus BUMDes atau TPK kita rekrut bisa itu. Tergantung keinginannya itu tadi bisa. Tapi setelah menjalani ya itu keadaannya kayak itu. Nah yang jadi masalah ini bagi aku menurut aku nih semua desa bisa kopdes yang belanja siapa? Iya, karena kebanyakan kooperasinya Masing-masing desa ada. Kalaupun memang barang yang ada di dalam gerai kopdes itu tadi adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kira-kira nilai ekonomisnya bisa kada mendukung balance kada gitu nah pendapatan dan pengeluarannya. Karena kita masuk ke segmen pertanyaan dari penonton. Besokan tadi ulun ada bola status, siapa juga nih hendak titip pertanyaan atau titip apa, silahkan ditanyakan nanti ulun tanyakan ke Pian gitu. Oh iya. Dan Pian menjawabnya pun sepengetahuan Pian pribadi aja katanya sebagai nang salah ke pribadi atau sebagai kepala desa. Ya. Artinya sesuai kapasitas Pian juga kayak itu. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak ringan aja dulu. Tentang ada yang bertakun tentang ini kan kita dibandingkan jembatan gantung nih. Oh iya. Jadi jembatan gantung tuh Jar adakah mungkin rencana perbaikan atau perluasan sekira-kira? Nah kan ini kan jembatan kita nih cuman muat besulisihan kendaraan 2 buah. Iya. Misalnya ada paman sayur, paman pintol, Bundur. bakalah saikong. Enggak. Nah jadi Jar adakah mungkin perbaikan atau modal ada jembatan Hanyaraka yang lebih ganal atau direnov jadi ganal atau kayak mungkin salah pengetahuan Pian adakah rencana yang kayak itu? Oh iya bujur itu. Tuh bagus itu pertanyaan yang pola harus diketahui masyarakat ya Allah. Karena memang harus kita memberitahu. Jadi jembatan ini pertama kita status dulu bahwa jembatan gantung Ampun kita ini status itu kan milik Pemda pemerintah daerah kabupaten ya Allah. Kabupaten. Nah jadi kita sudah kayak bertul apa jawabannya dan buahnya di PO situ. Dinas PO tuh ya Allah. Oh Pian kan nilai mau memperjuangkan lah bahasanya. Jadi kawakade jembatan ini genale gitu nah. Iya. Lapah benar kami ini. Nah kayak jarkam tadi. Men besolusian sama pada sinuturnya mana aja. Begitu ada tukang sayur. Ada tahu camat kah bupati kah? Bundur tuh. Kecuali protokolnya turun ya kalau protokol bupati kamu sayur bakalah sayurnya bundur. Artinya tetap ada hal kendala yang perlu diselaraskan nang supaya nyaman ya kalau itu sudah aku sampaikan kawah di genali jembatan nih. Karena kawah itu balai strukturnya memang kayak itu sudah konstruksinya. Aku tambah tiang di tengah tuh nah beri tiang kita lebari kan. Ya konstruksinya itu kada balai karena kita menghitung elemen lah apa yang lainnya nih kekuatan yang lainnya nih talinya pagarnya ya kalau itu kalau kita bangun hanyar dilebari itu kada memungkinkan itu lo biasa aja gini ya pak supaya jembatan ganal seborang tuh kan ya di pasar lama supaya kau mobil sini banyak biasa mobil diberingin nih Canderes nah itu Jar penghubung kecamatan nah waduh ya penghubung kecamatan syaratnya sedang kita kan cuma 2 desa pemanfaatnya kan kalau dihitung sekitar di Beringin B kan
penduduk kita sekitar 830-an. Candlera sekitar 1.200-an lah. Berapa dihitung? 2.000 berapa tuh? Ada sekitar 2.000-an lah ya awalnya. Kalau Kecamatan Kendal tuh penghubung kecamatan pemanfaatnya banyak. Itu syaratnya le. Puluhan ribu kalau jadinya tuh. Iya. Maka itu sih kayak popang jembatan kami ini. Ya pemeliharaan aja Pemakalai. Nah pemeliharaan inilah nang menjadi pusing kita. Lantai itu ada di konten tuh. Di YouTube tuh. Di YouTube mereka melalui membocoramin gini ada sih tuh. Oh iyalah. Jadi lantai patah sebuting 2 buting. Ayo kita bagaimana kita cari ya. Di mana kan pencarian ulinnya ini? Yang penting tuh jembatan ditapali. Kayak tolo lah. Kan hari-hari tak pakai orang ya. Iya. Jadi kan di YouTube tuh kan sempat dikomen orang juga tidak adakah misalnya bantuan dari pemerintah atau pernah mengajukan proposal tuh di komentarnya tuh banyak gitu. Jadi memang kalau kita bicara pengajuan, kadangnya pengajuan lagi. Waktu musrenbang kita di kecamatan awal tahun tadi. Kepala bidang bina marganya langsung yang turun. Bu, tolong periksaan jembatan gantung kami. Oh pas pak, anak pemakal. Ulang anak ke Candleres juga. Jadi melewati anak ke candi, ulun bawa kan ulun ke candi lah. Oke, aku bawa ke candi. Melalui jembatan gantung kalau aksesnya mana lagi? Ini bu, coba lihat lantai-lantainya. Ini pagar. Ini ada yang patah. Jari-jariannya tuh. Melihat langsung kepala bidang kabit bina marga. PUPR Kabupaten Tapin sini langsung yang turun. Apa aja komentarnya? Nah karena musrenbang pas salat musrenbang kan artinya kita tampung aja dulu ya kalau ini Jakobo kan termasuk urgent lah. Artinya termasuk mendesak. Dan pemanfaat ini kada berhenti 24 jam full dipakai ya kalau. Nah dilebarin tadi sudah kada kawa. Minta nang hanyar kada kawa. Ya perawatannya barang kan jauh nih. Ternyata sampai ini swadaya aja kita bikin patah lantai, pecah lantai. Jadi terkait netizen tadi yaitu bang penjelasannya sudah kita upayakan gitu. Tapi untuk kondisi jembatan saat ini tuh memang kada sangat fatal ya kalau. Ya masih layak lah ya kalau layak. Walaupun menurut aku tuh kan layak sebenarnya jembatan itu. Dengan status pemanfaat kita semakin tinggi. Sepeda motor saben tahun bertambah beringin B dan orangnya jiwanya bertambah. Ini ajar apalagi misalnya tak Bapak Imbe anak-anak sekolah katanya talambetinya misalnya mahadang ada yang berhuruf tadi. Iya, beguyang. Jadi memang banyak faktor kendala. Kadang-kadang kita anak Jumat tuh. Kasihan aja mengalah beban pekerja sawit tuh. Kasihan bujur beban itu. Jadi perusahaan ini kan mendisiplinkan waktu nih. Kita anak masjid nyanyar belikan. Ini perusahaannya harus berpikir juga memberikan kompensasi lawan pekerja lokal nih. Tolong bang dari Jumat itu misalnya kayak sawit nih banyak nih. Itikaf kan betul. Itikaf 1, itikaf 2. Coba dikompensasi pada hari Jumat itu terutama untuk muslim lah. Ya jam 10 lah udah bulik atau jam berapa lah ya kalau itu kan yang bulik itu rata-rata pekerja lepas itu. Pekerja tanpa diberikan lesen lah SK bahasanya ya kalau diberi kompensasi hari Jumat tuh bertabrakan orang anak masjid jembatan tapi kan, ini versi kita lah ya kalau mungkin mbak tuh tamu ya rajin mau jun orang hanya dibulikan seorang ke masjid yang hanya datang gitu kayak pawak tuh nih jadi kasihan aku beban itu kan sampai ke rumah tuh bagasan tuh anak masjid kalau kasihan beban itu kita anak masjid juga menyalahkannya kasihan juga gitu pekerja buan di sawit itu. Nah itulah pembahasan jembatan tadi. Semoga terjawab ya kalau membakalnya. Mudahan. Itu jawaban membakal. Kemudian lanjut kita pertanyaan berikutnya ini mengenai guru-guru di TPA atau sekolah Arab jadi kita di kampung menyambat. Itu tuh gaji guru di TPA itu tuh untuk sekarang apakah ditanggung oleh desa atau kayak apa untuk sekarang nih? TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran maksudnya. Ini ada beda kalau sekolah Arab kan ada TPA, ada MDA. Yang ada ini kan TPA Darul Ikhlas itu kayaknya itu kan Taman Pendidikan Al-Quran ya kalau di tingkat provinsi kayak di Banjar misalnya TPA itu bisa salah arti orang tuh.
Jadi apa tuh? Kebanyakan orang tempat penitipan anak kalau di kota. TPA nih. Iya. Makanya kalau di desa versinya harus hati-hati. Tergantung konteks ya lah. Kalau di desa tuh harus jangan disebut TPA kalau sepanjangan aja. Aman pendidikan Al-Quran misalnya. Jadi jelas. Kalau di Banjar orang bisa lain persepsi tuh. Tempat penitipan anak ini bisa nih. Iya. Lalu orang penitipan anak kan nih. Itu kalau konteksnya tadi ke kota. Kalau kita di desa, oke, kadang mungkin itu ada tempat penitipan anak di desa. Berarti Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, ada MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Nah, itu sekolah Arab jar kita bahari orang tua bahari sekolah Arab. Ya, kita di kampung gitu apa sekolah Arab. TPA dulu belum ada. Okay. TPA itu kan di bawah mulai dari kayak Ikra. Lebih anom lagi ya kalau. Anom lagi. Kayaknya hanya kayak MDA. Nah, terkait dengan fasilitas itu swadaya bangunan. Apa namanya sarana prasarana itu apa tadi swadaya? Maksudnya kayak bangunan. Itu desa yang mana lah? Ya, dari swadaya desa yang kan. Membangun itu. Bangunan tempatnya. Iya. Kalau gaji gurunya? Nah, itu bicara kesejahteraan Dewan Guru untuk saat ini juga swadaya. Yalah. Swadaya itu kayak apa tuh? Misalnya permintaan untuk honor guru, untuk operasional. Atau betablik biasanya kayak gitu lah. Kalau betablik lain lagi. Betablik itu biasanya untuk membangun, menambahi bangunan atau intinya tablik itu lebih fokus ke arah mencari dana lah untuk penambahan. Bisa juga kalau misalnya dana membantu gaji lah atau honor tadi kurang bisa diambilkan dari situ. Nah mungkin itu hubungan dengan KWK bakal memberi buahnya tuh gaji itu honor ya kalau dari kantor dari dana desa. Ya dari dana desa. Secara aturan memungkinkan lah. Secara aturan memungkinkan boleh aja sebenarnya itu tadi. Tapi pertama karena itu keluarannya outputnya ini dari pemerintah desa. Berarti itu status pendidikan tadi. Paling ada untuk dewan gurunya itu harus ada SK juga dari kepala desa untuk legalisasi lah semacam penguatan. Artinya bisa laporan pianjon ya. Dana desa itu dikeluarkan harus ada bukti pengeluarannya. Ya, salah satunya memberi kayak kita ini sebenarnya sama kayak PAUD. PAUD kita beri honor. Sama. Untuk gurunya nih. Nah, jadi PAUD kita SK-kan. Ya lah, ada 2 orang di PAUD kita SK-kan. Itu dasar untuk memberi honor ataupun insentif. Nah, sama dengan TPA dan MDA. Boleh dana desa. Kasih itu memberikan. Cuma itu tadi harus kita SK-kan untuk apa tadi penguatan tadi. Berarti yang sekarang berjalan berarti pian SK-kan nagasan mana guru lah. Kededa. Selama ini swadaya aja. Tapi secara aturan memungkinkan tadi. Boleh. Boleh memungkinkan tadi. Boleh, tapi itu tadi prosedur acuannya kayak itu mekanismenya tuh. Cuman pertimbangan kenapa jadi ini dilakukan atau kenapa belum dilakukan itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu tadi karena dulu yang pertama kita kurang memahami ke arah situ. Yang pertama ya kalau karena dana desa itu dulu diplot tidak boleh untuk golongan dan apa namanya semacam golongan lah, tidak boleh. Dana desa itu harus sifat umum. Tuh pemanfaatnya tuh umum. Artinya semua masyarakat. Memanfaat semua masyarakat dan apa namanya golongan dan organisasi semua bisa menikmati dana desa tuh. Tidak boleh digunakan dana desa untuk sebuah golongan dan organisasi. Nah dulu kan kayak MDA sekolah MDA ini kan termasuk organisasi. Ya kalau termasuk ada golongan di sana organisasi. Makanya di situ kita terbentur di situ. Beda dengan sekolah. Sekolah bukan lagi sebuah golongan tapi lembaga yang memang apa ngarannya khusus. Maksudnya kayak ini dulu golongan itu sampai memplot kalau sekolah umum nih bisa dinikmati semua orang. Tapi karena sekolahan nih karena ampun dinas pendidikan kada boleh juga. Jadi harus dinas pendidikan yang biaya sekolah. Iya. Nah kayak misalnya kita mulai jalan jembatan dana desa. Nah itu yang sangat boleh benar kayak itu karena semua dinikmati oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat semua menikmati. Berarti terbentur itu oleh. Tapi adalah desa yang
melakukan yang jerepian tadi bahwa Ada. maeskakan kemudian memberi honor gesan Kalau aku guru-guru. mendengar memang ada yang memberi honor itu, tapi terlepas dari SK-nya aku udah tahu apa itu maeskakan atau ada. Tapi memang ada gitu. Di daerah kita Margasari kah? Daerah kita CLS lah ada aja. Oh, ada beberapa kata le. Ya, jadi kita sebenarnya bisa mengondisikan itu kau aja gitu. Pertama kita melihat kondisi keuangannya itu, terus memberikan berapa besarannya, melihat formasi jumlah orangnya. Kawa itu bisa aja. Nah, tapi itu kan untuk saat ini belum kawa ke arah situ gitu. Karena saat ini kita dana desa ini sudah berkurang 60%. Karena apa jurang tuh efisiensi le. Jadi 60% sudah dana desa itu dikurangi. Jadi kalaupun desa yang tahun-tahun sebelumnya itu tuh kawa memberikan honor tadi, di saat efisiensi ini aku harus tahu lagi tuh kondisi apa masih kawa atau ada. Orang yang melaksanakan yang kemarin le. Iya. Sedangkan orang yang diberinya menuntut nih. Sudah terbiasa. Iya. Tiap tahun. Kenapa tiba-tiba diberhentikan misalnya? Itu tadi. Karena itulah kendala kita di desa ini kayak itu tadi. Kadang maju sulit, mundur sulit juga, atau menghadap mundur sekali gitu kan. Dengan terbentur banyak kebijakan ini tadi. Itu Bang. Nah, jadi itulah jawaban dari ada pertanyaan penonton tentang intensif atau gaji guru yang tadi sekolah Arab tadi ya kalau membawa artinya secara aturan memungkinkan aja. Boleh. Masalah dilaksanakan atau kadanya itu lain hal lagi, ada beberapa faktor tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya juga ada yang bertakun tentang misalnya ada anak muda entah itu lulus sekolah yang SMKK yang kejuruan atau misalnya lulus kuliah apa Ya. itu adakah memungkinkan lah untuk memberdayakan si anak ini untuk dijadikan gesan apa nih ngarannya menerapkan ilmunya yang telah dipelajarinya gesan berkontribusi gesan pembangunan desanya seorang kayak itu entah itu mungkin lulusan kuliah perikanan atau kuliah pertanian dan lain-lain. Artinya ini ada lulusan ini oke kita bulah proyek apa misalnya model gesan desa kayak itu itu secara memungkinkan atau mungkin sudah pernah lakukan kah, mungkin atau pernah kayak itu kah, adalah dalam hal itu. Kalau itu kan pemberdayaan di dalam potensi. Ya sebenarnya kita saat ini pun ada kita kayak BUMDes ya Allah. Jadi ini tuh ada ngarannya ketahanan pangan. Iya. Ketahanan pangan itu kan bentuknya macam-macam nih. Contohnya? Misal kita nih kan lebih ke peternakan budidaya ayam ya Allah. Jadi budidaya ayam itu ada yang petelur, ada yang potong, ada yang gobi. Nah, mungkin di situ bisa sebenarnya anggaplah di seket ini ada sarjana di bidang itu ya kalau. Iya. Sarjana apa ngarannya itu? Misal. Ya misalnya peternakan tadi misalnya. Peternakan. Itu kalau diberdayaan di situ sebenarnya bagian dari mengelola itu tadi. Bisa benar. Karena ikam ini termasuk dalam sarjana peternakan atau sarjana pertanian nih lah. Iya. Inya bisa kita berdayakan di situ. Ikam tolong ikam direkrut misalnya nih untuk mengelola itu, lalu masukkan ke BUMDes Badan Usaha Milik Desa ya kalau. Nah, kadang apa harapan yang diharapkannya itu sesuai dengan kenyataan yang didapatkannya di lapangan tuh misalnya soalnya ini pengelolaannya kayak ini nih, terus hasilnya ini sakalnya berbagi-bagi. Aku ini sarjana nih, yang ku inginkan ini kan sebagai sarjana ini aku menerapkan disiplin ilmuku misal nih, sebagai sarjana pertanian misal, aku hendak sesuai disiplin ilmuku, sekalinya yang dikelola ini hasilnya berbagi-bagi.
kan karena badan usaha ya kalau Ya. kalau ketahanan pangan itu dikelola oleh badan usaha milik desa. Di situ kan ada struktur organisasi yang menjalankan usaha itu, unit-unit usahanya ada unit usaha peternakan budidaya ayam tadi, ada unit usaha beriling, ada unit usaha apa lagi tuh kayak Gedung olahraga termasuk dalam jasa sewa. Nah, itu kan orangnya banyak, ada artinya hasil yang didapat tuh terbagi-bagi. Kadang-kadang disinilah kendala kita merekrut orang. Aku misalnya 4-5 bulan nampihnya karena kadang menikmati hasil langsung. Nah terkait nang itu tadi bagus, itu artinya sarjana yang ada di desa kita itu sebenarnya berharap ingin menerapkan disiplin ilmunya di situ ya kalau. Cuma kita ini bukan sebuah SKPD, satuan kerja perangkat daerah yang memiliki banyak jenis kegiatan. Nang kaum merekrut banyak. Misal kayak di kita contohkan misalnya di dinas PUPR nih, kan bagian dari perangkat daerah nih. Di situ kan dinas itu banyak situ yang membutuhkan orang sesuai dengan disiplin ilmunya nih. Kan honor dina aku, kawan honor. Jadi dalam setiap dinas di Rantau tuh ini ada puluhan orang yang diberdayakan di sana. Oh tapi itu tingkat di atas daerah karena memang jenis gawinnya banyak juga. Nah kalau kita satu desa kan ada ngarannya TPK, tim pengelola kegiatan pekerjaan di desa itu, bangunan-bangunan. Itu pun kan ada gajinya hanya berupa honor. Honor itu pun diambil dari persen, persen dari pagu anggaran. Anggap misalnya kita mulai jalan nih, pagu anggarannya 100 juta misal. Nah itu TPK mendapat honor cuma 1,5%. Berapa? Nah jadi kadang-kadang bagus kalau memang ada hendak kontribusi ke desa itu tadi bagus. Tapi itu sekali lagi kalau berharap di desa kita tidak bisa mengharap hasil untuk sebuah profit, keuntungan atau itu kadang-kadang. Di sini kita bicara banyak lebih sosialnya tadi. Kalaupun hendak berkeinginan kayak itu pun juga masuk aja ke dalam situ, bisa aja masuk ke dalam anak jadi pengurus BUMDes atau TPK, kita rekrut bisa itu. Jadi tergantung keinginannya itu tadi bisa, tapi setelah menjalani ya itu keadaannya kayak itu. Misalnya ini Bang dijadikan kayak penasehat kayak itu Bang. Penasehat paruh latar background. Iya tadi backgroundnya tadi ijazah tadi misalnya. Iya, penasehat itu kan kayak narasumber model lah. Gitu. Narasumber itu kan ada rekam jejak, ada riwayat kenapa bisa jadi narasumber. Kayak itu juga nasihat, kenapa bisa jadi penasehat. Kalau kan secara ini karena ijazah jurusannya ini begitu misalnya pas rapat apakah inya dihadirkan misalnya sekian narasumber. Penasehat bisa. Ya kayak itu. Ya, penasehat itu dalam sebuah kelompok organisasi tadi atau badan usaha. Itu bisa. Kayak di BUMDes itu ada penasehat, ada pengawas, ada. Bisa masuk situ. Ya. Tapi itu tadi jangan berharap ada hasil tadi. Kalau Bang aku jadi penasehat, aku diberi honor sekian tuh kalau bicara itu. Makanya bicara bagi hasil bicaranya di situ. Nah sekarang kalau ada di situ mungkin nggak mampu bertahan menasehati gitu atau kalau pembakal ini kan sebagai komisaris juga bisa sebagai penasehat. Iya. Pembakal kan apa-apa karena memang sudah ada tunjangan dari lain kada dapat itu kada apa-apa. Tapi orang yang hendak itu tadi ngalih bicaranya. Kalau memang kita hendak berkontribusi di desa itu sebenarnya kada perlu harus jadi perangkat desa. Ada perlu harus jadi kepala desa kan harusnya nih. Kalau memang jiwa sosial kita tinggi untuk sama-sama tujuannya membangun desa itu banyak di desa lain itu proyek kada tahu pembakal. Ternyata di situ ada orang yang berpotensi tadi. Inya bergerak seorang meminta proposal, mengajukan proposal misalnya ke PU, ke Perkem untuk perumahan penduduk untuk bedah rumah, misalnya proposal kemana lah. Inya bergerak seorang. Tapi keinginannya itu berkontribusi membangun desa. Padahal ini kan sebagai apa-apa.
bukan sebagai perangkat desa, bukan sebagai kepala desa, tidak ada status di desa itu, hanya sebagai warga. Itu kan bisa tanpa harus ada status kalau ingin berkontribusi. Artinya sebenarnya. kayak yang tanpa pamrih lah ya kalau lah. Ya, bukan tanpa pamrih, biasanya di situ ada aja karena dari pihak-pihak terkait pelaksana proyek itu diberikan insentif kemudiannya. Kalau insentif kan wajar. Iya. Komisi wajar. Tapi sudah melakukannya. Iya. Artinya kalau kita hendak berkarya, berkontribusi ke desa itu kada perlu aku harus jadi pembakar dulu. Aku harus jadi perangkat desa dulu. Banyak cara ya kalau Banyak cara. Dan cara itu kalau memang bujur orang pintar, smart, kan berpikir jauh ke depan, aku ada dosa pembakalan, kau aku mau itu. Karena aku belum proposal seorang kau, Oh iya. itu jiwa yang luar biasa itu. Iya. Kan perlu harus jadi pembakar, perlu jadi perangkat desa kan, sebenarnya tuh. Tapi kalau anak jadi pembakar, boleh juga. Itu bagian dari visi dan misinya kayaknya. Gitu. Artinya kan bahkan kalau boleh dibilang ulun yang mana podcast ini pun kan juga bagian dari kontribusi gesan desa kan, artinya gesan pengembangan orang-orangnya katanya warganya. Iya, memotivasi paling tadi ini memberikan masukan dan saran di sini. Informasi sebagainya ya kalau itu penting. Jadi itu bagian kontribusi juga ini. Enggak kayak itu. Ya. Oh, kemudian sekarang jadi podcaster, jadi YouTuber, berhasil sudah. Konten ini dapat kenikam. Iya. Tapi secara sejalan waktu desa kita termasuk berkembang dengan adanya ini. Itu bagi dari kontribusi tadi. Ya, banyak cara tuh jawaban banyak tadi. Cara. Nah, jadi itu jawaban dari pertanyaan yang barusan. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tentang ada yang bertanya tentang MBG. Jadi kan MBG ini kan adalah program dari presiden nih, dari Presiden Prabowo. Cuman jar kan ada yang bertakon MBG ini apakah mungkin atau yang sudah ada hubungannya lah lawan pemerintahan desa ini, mungkin mengelola atau dan sebagainya, itu boleh lah secara atau kayak apa tuh yang sudah berjalan nih, atau beda jalur kah, beda kah masalah MBG. Jadi MBG ini kan makan bergizi gratis ya. Ini memang program presiden. Ini sebenarnya kalau kita di desa untuk pelaksanaannya ada hubungannya sebenarnya. Karena pengarannya anggaran yang diefisiensi oleh pemerintah pusat, nah dari dana desa yang harus dikondisikan 10% dari APBN itu kan itu sudah dialihkan ke MBG. Jadi terstruktur sendiri. Artinya bukan pemerintah desa ini kada ada mau urusin masalah MBG. Ada mau urusin masalah MBG. Tapi kita bisa berkontribusi ke MBG. Nah ini tadi yang salah satunya Hanak 4 berkontribusi membangun tadi. Jadi kita adakan aja mencari hubungan jalur ke MBG itu. MBG perlu apa? Dapur MBG, SPBG perlu apa nih? Jadi kan ada pihak SPBG, MBG. Kami perlu hari ini stok setiap hari 10 kilo Intalo. Nah itu yang bisa dilakukan oleh desa untuk berkarya. Misalnya bekerja sama jadi menyuplai gitu kan? Supplier lah. Oh ya. Bisa itu di desa itu melalui kelompok, melalui BUMDes tadi, dikelola oleh BUMDes, ampun desa. Bisa yang mandiri orang desa sendiri. Kayak kan biasanya bisa nih ternak ayam, 100 sikung, 100 biji sehari. Wah aku jadi 4 itu kontribusi jadi supplier. Nah ini yang bisa dilaksanakan oleh desa bisa. Oleh pemerintah desa bisa memberikan arahan. Karena memang lah setahu ulun juga MBG ini memang secara aturan memang disuruh harus apa nih jurang yang gesan masyarakat sekitar tadi juga mengambil barang itu disarankan di daerah ini kan itu ambil di situ juga. Enggak, jangan keluar kayak itu disarankan memang seperti itu kayak itu. Ya coba untuk MBG kita ini memang belum maksimal sebenarnya. Kalau untuk pelaksanaannya. Jadi sekali lagi kalau MBG itu memang kada terkait dengan pemerintah desa secara instruksi. Tapi sasaran MBG itu adalah masyarakat kita. Masyarakat kita itu kan ada berbagai klasifikasinya. Ada yang lansia, ada yang anak didik, ya kan yang di sasaran MBG-nya nih. Ibu hamil. Nah, ya itu ibu hamil. Balita ya Allah. Nah, jadi kita ini sebenarnya pemerintah desa
kada ada keterkaitan secara struktur itu. Cuma sasaran imbi gitu orang kita. Nah orang kita harus jeli melihat keadaan itu. Apa nih perluannya nih imbi gini? Oh tahu tempe. Misalnya kita yang mensuplai itu boleh memasukkan pengajuan itu. Karena imbi gitu kan sudah pihak ketiga yang melaksanakan. Soalnya ada yang betakon kayak misalnya artinya ya mungkin yang dilihat beberapa orang mungkin ada karena mungkin ada habis dan sebagainya, banyak yang mau belajar dan sebagainya tuh artinya itu bukan wewenang pemerintah desa juga ya kalau itu kayak itu ada masalah aturan kayak itu tuh. Cuman terdampak lah masalah bantuan yang lain kayak misalnya bantuan pemerintah nih terdampak lah dari pengadaan MBG ini karena dari efisiensi itu ada beberapa terdampak. Kalau masyarakat kan sebenarnya ada merasakan efisiensi sebenarnya karena masyarakat kan cuma penikmat. Semakin banyak bantuan oke aja masyarakat kan. Berarti kayak bantuan apa orang Torajan yang dapat bantuan lagi masyarakat yang berbagi di Torajan berarti kada ada terdampak itulah. Kada, itu kan alokasi anggarannya masing-masing. Oh, kalau ini kan alokasi anggarannya kada masuk di efisiensi kada masuk itu lah. Kada tekanan lah. Atau kayak misalnya pasar murah rajin kan. Ya, itu kan masing-masing masing-masing apa namanya instansi. Memang bisa anggaran itu. Ini terdampak di instansinya juga gitu. Kalau masyarakat jangan dipermasalahkan. Masyarakat semakin banyak bantuan semakin diambil. Kalau nah tinggal tadi efektif kada, dimakan kada, jangan mubajir aja itu. Nah nyata tujuannya kalau kita bicara imbi ini kita di situ sudah ada ahli gizinya ada. Ini pembentukannya untuk lansia ini mengandung nilai gizi, vitaminnya, makanan ya kalau. Cuma memang di medsos ini kita kadang-kadang keracunan anjir. Ya Allah. Ada nang kan nyaman. Itu kan mengaran manusia banyak tuh. Tinggal kita aja menyikapi lagi ya Allah ya Pak. Enggak. Nah, jadi itulah itu mungkin jawaban dari Pembakal. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya tentang ini juga ada kabar tentang Koperasi Merah Putih nih yang akan berjalan program presiden kita juga ya kalau itu tuh adakah juga berkolaborasi lawan pemerintah desa itu tuh Koperasi Merah Putih itu? Koperasi Merah Putih ya Kopdes Koperasi Desa Merah Putih kalau KDMP lah. Jadi KDMP itu memang kita ada menyiapkan lahan. Jadi desa itu harus menyiapkan lahan. Setiap desa lah? Setiap desa. Ya Allah bilang kayak wajib ya sudah ya Allah. Pokoknya desa harus siapkan lahan dengan ukuran 30 kali 30 meter. Kira-kira halaman sekolahan ini mungkin lah. Sekolahan ini ujung pagar ke ujung pagar sana 60 meter. Berarti separuh dari itu. Menyiapkan lahan. Ngalih di desa mencari 30 kali 30 meter itu. Biasanya dibangun Koperasi Merah Putih tadi? Iya, bangunan gerai ngarannya. Gerai KDMP. Malah. Jadi dalam gerai itu kalau lihat konstruksinya tuh kan ada 6 kios lah biasanya kalau samping ada gudang, belakang gerainya, makanya tadi luas tanahnya. Ya itu desa di situ berkewajiban untuk menyiapkan lahan pakai duit desa. Pakai duit desa. Nah, bangunannya kayaknya yang dibangun oleh pihak ketiga yang melibatkan kayak TNI pelaksananya yang membangun. Jadi kita urusan bangunan gak tahu tuh urusan buannya. Kita menyiapkan lahan aja. Lahan aja nih. Nah di situ terhubungan kita tuh. Itu tuh ada batas waktu tertentu kah atau apabila anaknya? Karena yang ada batas tertentu tuh yang menjadi prioritas. Jadi kalau CLS tahun ini kan ada 3 desa prioritas. Sungarutas, Desa Babawan Hilir dan Merampio itu prioritas tahun ini harus dibangun. Karena kalauan di pinggir jalan raya nih. Ya kalauan dan pilihan yang pertama menyiapkan lahan. Itu yang menentukan siapa? Yang menentukan?
Bukannya kan dari koordinasi kita di tingkat kecamatan dah lawan abangannya Koramil. Jadi situ yang menentukan lahan, terus ada pendamping kopdisnya ada. Nah jadi buahnya survei dulu, desa mana nih yang bisa menyiapkan lahan, kita ambil sampel 3 desa dulu untuk menjadi prioritas dibangun. Nah dari 3 itu yang siap lahan waktu itu kan Tunggarutas, Sabuan Hilir, Marampiau itu menjadi sampel, jadi prioritas dulu. Nah terkait dengan desa kita kemarin kan dari pendamping dari pihak Koramil dipending dulu. Jadi kita kan tahu lagi yang nyata kita untuk lahan siapa aja. Cuman itu tuh mekanismenya kayak apa? Itu tuh Koperasi Merah Putih ini maksud pemerintahan ini gesan memajukan masyarakat, gesan apa tuh setahu Pian? Kalau koperasi ini kan konteksnya sebenarnya biasanya koperasi itu kan ada anggota. Syarat pendirian koperasi itu. Jadi anggota itulah yang menghidupkan koperasi sebenarnya gitu. Itu beda lagi ya dari perangkat desa tuh lah, harus orang yang lain Orang lagi. luar direkrut itu. Oh, direkrut hanyar pulang ya oleh. Kalau lahan mendirikan koperasi kan, jadi perangkat desa boleh juga anak menjadi anggota itu boleh. Oh, boleh merangkap lah. Kan sebagai warganya jadi anggota itu bukan sebagai perangkat desa. Oh. Boleh aja. Tapi nya ngaran anggota koperasinya harus bayuran kalau bun itu. Misalnya untuk menghidupi koperasi supaya jalan nih, kita harus modal diambil dari anggota. Iuran. Kita tetapkan misalnya 100.000 satu orang, ada 30 anggota, berarti berapa duitnya? 3 juta. 3 juta itu modal kita berusaha. Itu sebenarnya kan sejatinya koperasi itu sebenarnya kayak itu. Dari modal itu berkembang, jadi kayaknya anak usaha apa? Oh, kita bayin zaman lah, biasa simpan duit supaya mau orang pinjol. Ya Allah menagih tiap hari. Mulai koperasi bisa. Kita ulah aturan seorang sampai yang seringan-ringannya gitu kan. Jangan lagi pinjol ini bila handaknya menagih bisa boleh. Banyak duit berkembang, kita berdagang pupuk pulang. Oh berarti setiap desa itu, setiap Koperasi Merah Putih yang antar desa dan desa yang lainnya itu bisa aja beda-beda. Bisa. Yang dikelolanya nih? Bisa. Ini melihat pasar kebutuhan dasar masyarakatnya apa nih? Oh kebutuhan kalau kita di Beringin Bini orang banyak nih. Pewakan misalnya. Maringgi. Kita adakan itu. Oh, mengadakan alat-alatnya. Ringgi misalnya atau Unjun kah misalnya. Kayak itu harusnya. Makanya di desa waktu kita mendirikan KDIMP kan di dalam instruksinya tuh kita boleh gerai. Gerainya tuh kan ada sembako. Anunya nih, kiosnya. Ada pupuk, ada alat-alat apa namanya? Obat pertanian. Nah, itu memang cocok aja alam daerah kita ya kalau pupuk orang buma apa saja, obat pertanian apa saja, bisa menyamprot itu apa saja. Nah boleh aja kita misalnya berjualan Ringgi boleh karena orang kita Paringgian bagus juga. Karena nang kada bagus itu orang gunung berjual Ringgi misalnya kan kada cocok, artinya mau dikondisikan dengan daerah masing-masing gitu. Itu sasaran KDMP itu kayak itu pasarnya nih Jagar. Berarti karena itu modalnya dari anggota juga, itu hasilnya berarti gasan itu tujuh lah atau ada dilimpahkan ke desa juga pulang hasilnya. Desa ini kalau kayak JPN kayak tadi pengelolaan BUMDes tadi kan harus bagi bagi hasil istilahnya toh. Iya Kak. Bagian kada itu untuk KDMP. Kada kesan kada desa kada ada memberi artinya apa-apa kalau cuma menyiapkan lahan. Secara operasionalnya bergerak modal buahnya. Jadi desa nih mempromosikan aja. Jadi si anggotanya anggap pemilik saham lah. Jadi kena begitu ikam sebagai anggota pun kena ini kita ada mobil nih. Ikam jadi supir haun lah, mau nyahaku nih silakan. Apabila kada haun cari supir orang luar. Bukan anggota, tapi kewajiban kita sebagai pemilik saham di situ menggajinya. Itu prosesnya kayak itu. Artinya hasilnya ya gesan buban itu tanggung itu juga. Kalau kita di pemerintah desa kada ada kewajiban. Ikam setoran kami kada ada kewajiban. Adalah. Itu ampun
desa kalau amun koperasi desa. Berarti mau fasilitasi aja. Berarti mau hendak kayaknya, tapi belum ada juga lagi kooperasinya lah. Si orang yang tadi yang lulus kuliah yang sesuai jurusan tadi misalnya ambil hendak kontribusi bisa memaksimalkannya ke koperasi itu mungkin. Boleh. Ya kalau boleh. Supaya selebih tadi hasilnya tadi kan lebih kawa dilihat dihitung nih anunya nih. Iya. Masalah hasilnya tadi. Nah, misal jadi kita ada sarjana akuntan misalnya kalau. Itu bagusnya tuh. Empat manajemen di sini ya kalau masalah keuangannya apa bagus itu. Kontribusinya di situ. Jadi koperasi desa Merah Putih itu desa disuruh berusaha melalui masyarakatnya yang berusaha, yaitu anggotanya tadi. Desa cuman menyediakan lahan. Jadi tidak ada desa itu meminta hasil itu tidak boleh. Desa cukup menyiapkan lahan, pergerakan usahanya itu dikelola oleh anggota itu tadi. Jadi seberapa mampunya menggerakkan orang di desa untuk ikut berusaha. Tapi kepala desa dan perangkat desa harus mempromosikan. Nah, yang jadi masalah ini bagi aku, menurut aku nih, semua desa bisa ngupdes, yang belanja siapa? Iya, karena kebanyakan kooperasinya masing-masing desa ada. Nah, kemudian kalaupun memang barang yang ada di dalam gerai Kopdes itu tadi menjadi adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kira-kira nilai ekonomisnya bisa kada mendukung balance kada gitu nah pendapatan dan pengeluarannya. Karena kita di Seberingin B ini termasuk boros dalam belanja. Maksudnya kayak ini, kalau kita nukar semen satu sak berapa? Kurang tahu lah nah berapa. Wah ini semen yang berapa tuh 50 kilo 70 apa 75 itu? Ya anggap aja 75 misalnya. Anggap 75. Kalau yang nukar orang Seberang 75 sampai ke Mukalawang. Atau sampai ke lokasi Nana Digawi. Kalau kita 75 harga di seberang. Ngangkut ke sini butuh 5.000. Buahnya kan dakon mangkut menggara diupah 5.000. Jadinya berapa harganya? Naik kalau 80 lah. Nah, kalaupun kita mau order dalam jumlah nengganal satu truk. Misal kayak kita menstok semen 100 sak di gerai ke DMP untuk kebutuhan di masyarakat. Kalau nukar semen kada perlu sebarang nukar di sini aja kita. Nah, untuk menyamakan harga dengan sebarang, kita kawah aja, tapi keuntungan sedikit. Karena biaya penyebaran 100 tadi yang ganal, yang satu truk 100 sak tadi, itu ada biaya pulang tambahan. Upahnya ya kalau itu pengalinya kita. Makanya banyak kadang-kadang proyek di kabupaten loh dari PO apa, kayak beda rumah, apakah menyebarkan barangnya kayak kami ini kayak apa? Di dalam RAB rencana anggaran biaya kami tuh biaya menyeberang tuh ada segitu yang memikirkan. Beda rumah sama KDD itu biaya kirim ke seberang tuh. Kami ini taunya barang stok diendak di lokasi kerja. Buahnya nama stok kayak apa? Truk kayak kada kawas sebelum motor kita. Paksa menyebarangan tuh kita yang memikirkan itu. Ongkosnya itu. Terutama beringin-beringin channel sih PR-nya ya Allah. PR kita lawan pantai. Iya pantai lebih jauh lagi Nah, jadi geografis kita sama kayak itu. Ya bisa dibilang terisolir boleh juga kayak itu kan. Nah itu banget kok KDMP tuh. Itu tadi juga sempat di Pian Sambat juga masalah pupuk tadilah, pupuk yang pupuk gasan orang nang bahuma kayak lah. Itu sekarang kayak apa anunya subsidinya itu kan pupuk itu kan disubsidi itu kayak apa mekanismenya sekarang nih. Nah jadi kalau untuk pupuk nih ada dua macam, ada urea lawan yang disubsidi itu lampot sekarang apa yuk ngan itu nah. Jadi pupuk itu ini harus menjadi anggota kelompok tani. Jadi kalau kada jadi anggota kelompok tani kada dapat pupuk.
Dan setiap anggota tuh ada limitnya kah? Tergantung limit itu tergantung luasan lahan. Yang seorang bisian. Misal sehektar tuh rasanya berapa itu dapat yuk berapa karung itu nah ini tanah kok. Misalnya 1 hektar dapat 2 karung misalkan, punya bisa lahan 2 hektar jadi 4. Terus sesuai dengan kebutuhan lahannya. Ini dapat itu. Nah cuma di situ bagi yang kadang menjadi anggota kelompok tani tadi kada kawa. Nah kecuali misal kayak aku nih tebut dalam salah satu kelompok tani, aku ke rumah bisa jauh ambil kan itu. Bisa nang orang Bohma tapi kada jadi anggota, kada tebut dalam anggota. Berarti orang yang jadi anggota kelompok tani itu bisa aja orang yang namanya nih bukan orang yang bahuma. Apakah jadi anggota tuh ada syarat-syarat tertentu? Iya ada. Harus mesti isi lahan itu syaratnya. Ya katakan. Nah, aku kan dulu pernah terdaftar karena bisin lahan itu. Oh. Nah tapi sebenarnya pemerintah tuh cukup membantu juga sebenarnya lawan kita ini. Kadang kita nih bahasanya bisin lahan lah. Memang ada bisian, tapi kada di daerah kita setempat di luar dari desa Beringin lahannya. Iya. Tapi karena pemerintah masih bijak, oke lah ada apa-apa lah. Yang penting ada bisian lahan. Sebenarnya hanya pemerintah tuh sesuai dengan prosedur aturan kada boleh kan lahan kan di sana. Berarti kan harus masuk anggota kelompok di sana. Yang di sana. Harusnya kayak itu. Harusnya. Tapi kita ini pemerintah masih toleransi. Lahan kan di seberang, kada apa-apa. Asal warga nuju nih. Nah, makanya Beringin itu ada 6 kelompok tani kita. Artinya dalam 6 kelompok tani itu kadang mungkin ada yang tertinggal. Kita buat aja. Cuma pada saat hendak menabung sih ada berduit. Tapi memang harganya murah. Korea kan 110 ribu aja. Potska tuh berapa ya? 105. Antara dua lah, terbalik pokoknya ada sampai 110-an aja murah harganya. Soalnya kan ada juga pernah mendengar ada juga aja orang pupuk harus pakai KTP lah. Ada KTP memang harus itu lah. Ya tapi kelompok tadi. Artinya itu gesan yang jadi syarat anggota tadi lah. Iya. Kita kelompok ini begitu mengambil pupuk itu tadi kita harus siap duit. Kemudian jumlah yang harus kita ambil harus diperhitungkan dulu nih. Ini kebutuhan pupuk untuk 1 tahun. Nang mana anak di pupuk ini sesuai kemampuan duit kita. Wah, aku ada duit 300 saja nah, ya apa nih? Ambil kau aja sesuai dengan duit jumlah duit ya Allah. Kebutuhannya pas saja atau 3 karung aja kan ya Allah. Kita harus membawa KTP membuktikan kita nih bahwa kelompok. Di situ kan ini pakai aplikasi. Aku tahu bang aplikasinya kayak apa itulah karena itu pembuatnya kalau di pertanian. Jadi kita ada sudah KTA karena kartu tanda anggota itu kan membuktikan kita kelompok. Jadi kita mengambil pupuk bersubsidi murah. Nah jadi itulah berarti semoga terjawab tadi pertanyaan tentang koperasi tadi pupuk juga mungkin itu dari pembakal ya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ya sambil dimakan. Kemudian ini masuk pertanyaan terakhir nah. Ini lumayan banyak pertanyaan ini terakhir tentang masalah transparansi dana desa. Ya bagus. Lawan juga kebebasan berpendapat Jat. Tapi kita masuk ke masalah transparansi dana desa itu untuk pengalaman Pian sendiri selama beberapa tahun ini bisa dikatakan Pian itu transparan lah dari dana desa ini. Kalau orang bertanya seperti itu. Kalau bicara transparansi sebenarnya masyarakat kalau menuntut itu memang hak kewajiban masyarakat menuntut untuk transparan itu. Artinya berhak tahu. Ya. Di samping pemerintah pun juga harus menuntut desa harus transparan. Ya lah. Lalu di situ desa ini memang oke kita nyatakan banyak yang ada transparan ya Allah. Nah tapi ditekan oleh pemerintah baik pusat dan daerah, ikam harus transparan. Kembali. Nah lalu dibuatlah media informasi. Desa harus pula papan informasi. Setiap ada anggaran, baik anggaran baru, murni atau perubahan harus diolah. Dicetak berupa banner ya Allah, spanduk, baliho apalah. Yang jelas itu ditempel.
di papan informasi. Jadi masyarakat silahkan datang ke situ. Duit yang misal anggap 1 miliar desa itu digunakan di sana apa aja, silahkan baca di papan informasi. Itu bentuk transparansi sudah. Nah, itu secara fisik. Ya. Nah, di laporan harus ada juga. Ada aplikasi kita yang upload kegiatan kita itu. Di aplikasi ada juga. Oh, ada aplikasinya. Itu warga kawam akses. Kawam akses. Cari di Google. Apa ngaran? Gides. Apa? Gides. Gides lah. Itu ada Beringin B, cari aja. Itu lengkap semuanya itu lah. Ada. Itu kalau kau hendak melihat di medsos. Di web. Nah, kalau hendak berupa fisiknya langsung datang ke informasi itu, baca itu. Oh, itu di papan informasi itu update-nya per apa atau setiap ada per semester? Oh. Di satu ada 2 semester, semester 1, semester 2. Itu ada laporan-laporan yang harus publikasikan di desa. Nah, belum lagi terkait perubahan. APBD perubahan itu biasanya bulan 10. Itu harus dipublikasikan juga. Misalnya ada perubahan pulang. Jadi kalau hendak tahu, baca itu di papan informasi. Kalau ada itu, media informasi itu boleh tuntut ke pemerintah desa Pembakal, harus mulai itu. Oh, karena memang arahan dari atas memang harus. Bukan arahan dari atas, memang kehendak masyarakat kan. Supaya transparan tadi. Cuman di atas juga menyuruh itu tadi. Ya, maksudnya tuh kayak di desa tuh nyuruh ke atas, yang di atas. Ya. Oh, posisi kita tuh jepit nih. Oh, kada mau nih. Pokoknya kan Pembakal ini kan kalau ada lagi nih. Yang di bawah menonjol ke atas, yang di atas menjejak. Jadi desa itu fungsinya sebagai pelayanan itu jepit sebenarnya. Tapi itu jepit kita harus mairingi ke kehendak tadi. Kehendaknya masyarakat. Kalau misalnya sudah datang ke papan informasi, baca semua kan baca. Oh, ini kan ada ini. Misalnya ada, itu bisa disampaikan ke pemerintah desa. Kami semalam mengusulkan ini kan ada, misal bisa sampaikan. Nah, itu tuh orang yang membaca informasi itu mungkin ada yang paham, ada juga mungkin yang misalnya kurang paham. Nah, misalnya ada beberapa yang kurang paham, kemana konfirmasinya? Bisa aja langsung ke kantor desanya. Silakan datang ke yang kurang pahamnya di mana nih bidangnya. Karena di desa itu dalam pelaksanaan anggaran tuh ada 5 bidang kita. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan, pembinaan, ada bidang terduga. Yang dikeluhkan di bidang mana dulu? Berarti menurut bidang-bidang kayak kasih terkait. Ya. Kalau misalnya keluhannya di bidang pembangunan, kayaknya ada kurang pembangunan nih. Kamana madu, silakan datang ke pembangunan tuh pelaksananya adalah kasih keserah. Datang ke situ. Karena di situ karena kita itu tujuan awal. Tapi ya hendak langsung ke Pembakal silakan juga. Datang ke Pembakal ada Pak. Pandiran gitu ya Allah. Apa nang kurang tadi gitu teh. Nah, bisa langsung ke Pembakal bisa. Kalau secara prosedur tangi kasih keserahnya dulu. Karena kasih keserah yang koordinasi dengan Sekdes ya Allah. Atau langsung ke Pembakal ada Pak. Berarti kasih yang terkait itu ada kewajiban untuk menjelaskan. Karena ini yang membuat. Iya. Makanya tadi itu kembali ke awal kita tadi bicara. Pian membina lahan pemerintah desa tadi. Selama menjabat ada pembinaan kah? Itu sudah dilakukan. Hasilnya tadi begitu tertuang di dalam media informasi, dia terpublikasi tadi. Itu di bidang pembangunan ternyata ada yang kada pas, tanyakan ke kasih keserah. Ya sudah bisa boleh itu. Karena sudah kita berikan pemahaman. Artinya ada tanggung jawab untuk tadi yang menjelaskan habis itu apa karena tanggung jawabnya. Nangaran bidang pembangunan di desa itu 5 bidang itu jaga di dinas tuh ada kabit-kabitnya sudah. Ini urusan pembangunan ini bapak ini. Urusan pelayanan ngolah KTP akta bapak ini. Desa sama kayak itu. Cuma sekarang
tinggal kayak apa buahnya menyikapi itu. Kalau misalnya anak langsung pembakal, boleh kita langsung pembakal ke pandiran. Di mana kurangnya. Tapi kalau dalam hal perbaikan kita kan harus itu saya ini. Karena menggunakan pemerintah kan ada proses ya Allah. Nah, bisa kita alami di perubahan kita waktu bulan 10 misalnya ada perubahan. Apakah kurang pian tadi kita masukkan? Itu mengatasinya. Misalnya Bang ada kasih yang terkait ini nih mungkin karena kurang bisa menjelaskan, lalu kayak melempar ke yang lain itu kayak apa misalnya? Itu memang ada kasih-kasih yang mungkin sebenarnya ini tahu, tapi mungkin komunikasi kalau menjelaskan kan itu mungkin bisa terjadi ada langsung aja lo pembakal lo Pak. Artinya pembakal ini pasti tahu aja katanya Kak Insya Allah kau aja menjelaskan masalah yang tadi. Pembakal kan sebagai pemegang kekuasaan penuh loh. Kada mungkinnya kada tahu dengan perencanaan perangkat desanya. Tidak mungkin. Pembakal ini sudah melihat waktu pengaruhnya menandatangani anggaran kan. Oh ini yang kada cocok nih. Kiau dulu nih. Abang kamu nih pina kada cocok nih. Ya. Di situ harus perbaikan dulu. Konfirmasi dulu nih kayak anehnya. Konfirmasi dulu. Jadilah masuk ke pertanyaan yang berikutnya tadi transparansi dana. Kemudian seberapa ini tentang kebebasan berpendapat bahwa misalnya ada masyarakat yang tuh tadi ada mempertanyakan atau misalnya hendak janggal nih. Nah, kebebasan berpendapat masyarakat itu kemana mengeluh kesahkannya tadi japian ke kantor desa tadilah terkait tadi. Tapi misalnya kayak baulah konten atau mandak status itu menurut pian tepat aja lah Mas Hela. Kayak berpendapat atau mengkritik. Wajar. Dunia digitalisasi itu kan tempatnya kita curhat, tempat kita mengkritik, mau di platform sosial Facebook, ya Allah, kebebasan berpendapat. Tapi itu pian jadikan masukan lah, misalnya ada orang entah bola status atau bola konten. Itu kan saran kritik, bagus kalau bagi kita selama itu membangun, oke. Tapi kalau kritik itu hanya ada dasar misalnya kada senang atau apa ya kalau ada unsur lain, itu kan perlu kita terima juga itu untuk ditindaklanjuti. Tapi sebenarnya untuk saran kritik itu hal yang lumrah dan wajar karena kita ini kan negara demokrasi, wajar aja itu. Tapi berkritiklah di tempat yang pas. Kayak di kantor tuh sudah kita ulangkan di muka tuh kotak saran, silakan masukkan situ apa kritik kita. Atau misalnya datang langsung ke rumah misalnya? Ke rumah? Kalau ada ke ruang ke kantor kah? Ke bapak kantor ke rumah? Kan banyak selama aku menyebut pembakal ini yang datang ke rumah tuh banyak yang datang ke rumah daripada ke kantor. Memberikan keluhan nih. Ya. Kritik. Kenapa aku bakal dapat ini? Kenapa aku bakal ini itu? Justru banyak ke rumah. Karena pembakal ini bukan pejabat instansi, tapi pejabat publik, pejabat politik. Istilahnya tuh kada ada waktunya. Waktu pembakal itu kalau di dalam real time kita itu sebenarnya kada ada. Pembakal itu harus turun jam berapa. Sebenarnya kita yang mulai itu. Perangkat desa kita ulangkan perkades peraturan kepala desa. Jam 8 masuk kerja, jam 14 pulang kerja. Hari Sabtu Minggu libur. Itu kepala desa mulai perkades namanya peraturan kepala desa. Pembakal pembakal kita mengikuti aturan yang di selevel-level pejabat tadi, publiknya tadi. Jadi kita ini bisa dikatakan 24 jam harus siap. 24 jam lah. Itu risiko jadi pembakal. Kalau perangkat desa, anggap di sini kaur kaur tata usaha dan umum. Pembakal, ulahkan Bang, aku surat keterangan tidak mampu misalnya. Datang malam, mungkin lah aku menyuruh kaurnya. Ayo ke malam datang, ada mungkin kan?
Inya istirahat. Ada hak inya di situ untuk bekerja, ada haknya untuk istirahat. Itu perangkat desa. Kalau pembakal, kalau memang ada alatnya, aku ulahkan malam itu juga, ya kan? Karena aku bisa lah, ya Allah, ulahkan malam itu, print malam itu. Nah, tapi setelahnya kemana? Setelah aku print, tanda tangan ini sudah. Orang ini mau kemana arahnya? Isuk ya Allah Bagun. Malam ini kemana urusan? Ya Allah, artinya harus isuk juga. Nah, jadi itu maksudnya kita nih. Artinya cuman untuk welcome aja loh masyarakat tuh malam ke apa kayak kalian. Pembakal tuh harus 24 jam. Jangan mengklaim aku jadi pembakal nih jam 8 turun ke kantor, jam 12 beli udah, jam 14 beli itu kata kawa itu. Itu berlaku hanya untuk perangkat desa, perangkat daerah. Kalau kepala desa sama bupati harus stay on 24 jam. Ayo ada orang anak beranak, ada orang bakal lahir tengah malam jam 2 jam 3. Coba ikan pembakar guring di ganda orang. Itu tadi kita harus stay on 24 jam. Iya, biasanya bakal lahir pengawalnya antah atau kecelakaan ke warganya kayak itu. Nah, bakal yang di kios gesan kayak menyelesaikan secara kekeluargaan ya Allah. Paling kada itu kan mengakui bahwa itu warga kita. Iya. Konfirmasi biasanya yang pun tuh rata-rata kan itu terkait kasus laka misalnya polisi. Bahkan dari suka polsek langsung bakal ada warga. Lihat jam 3. Apa ada harus turun kita? Iya. Perangkat desa kan ada koninya. Karena ini memang sudah ada jam tayangnya kayaknya. Jam tayang. Pembakaran kan harus mengaku bahwa jam tayang kan. Kita harus stay on 24 jam tadi. Iya. Itu Bang. Nah, mungkin menurut ulun terjawab aja lah mungkin dari pertanyaan yang terakhir ini. Iya. Oke, habis sudah pertanyaan-pertanyaan dari penonton dan ternyata dasar 2 jam. Jadi tadi menyambut tuh 2 jam, dasar 2 jam kita rekaman nah. Bagus 2 jam. Nggih, panjang banget. Jadi kita menambahkan durasi tontonan di platform YouTube itu semakin panjang itu semakin banyak kita mendapatkan jam tayang. Katanya. Tapi kartu apa nanti kayaknya nih apakah ulun bagi 2 atau jadi 1 aja kartu apa lagi nanti lihat kondisi. Nah mungkin itu pembahasan dari Siden. Dari Pian mungkin ada kata-kata penutup dari Pian? Ya kalau dari aku kita sebagai warga, kalau pembakal ini kan pembakal tuh cap aja sebenarnya kalau sebenarnya warga juga gitu. Tapi warga yang berkewajiban untuk paling kawa tuh membawa masakan sejahtera, mun kada kawa ya gitu Bang adanya tuh. Intinya kita jadi warga itu sama-sama saling akur, rukun ya kalau harmonis saja gitu. Kalau ada yang bisa dapat membantu berkontribusi di desa itu alhamdulillah sangat bagus. Jadi jadilah kita orang yang berkeinginan bisa untuk berkontribusi, silakan. Tanpa harus jadi pejabat, tanpa harus jadi ini. Kita tetap menumbuh kembangkan jiwa sosial itu tadi yang penting dulu. Mungkin itu aja dulu. Oke. Nah mungkin itu saja dari narasumber, dari pembakal, dan mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.